Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok jaringan komputer. Perkenalkan, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Delvia Nabila Aurelia Erwan dengan 3 NIM digit terakhir 246. Selanjutnya ada rekan saya Hannaswa Zibrit Habibi dengan 3 NIM digit terakhir 212. Selanjutnya ada Fernando Kinansyah dengan 3 NIM digit terakhir 214. Dan yang terakhir ada Wisnu Aziz dengan 3 NIM digit terakhir 246. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Pendahuluan. Apa sih Ethernet switching itu? Ethernet switching adalah suatu teknologi yang ada di dalam jaringan komputer untuk memungkinkan bisa transfer sebuah data antara perangkat di dalam jaringan LAN dengan cara yang lebih efisien lagi daripada hub. Dan kenapa Ethernet switching itu penting? Memungkinkan adanya komunikasi simultan atau full duplex, bisa meningkatkan efisiensi sebuah jaringan dan bisa mengurangi adanya tabrakan data. Perbedaan switch dan hub. Kalau ini perbedaan dari cara kerjanya ya. Cara kerjanya, kalau hub itu meneruskan data ke semua perangkat dalam jaringan. Kalau switch itu mengirim data hanya ke perangkat tujuannya. Terus keunggulan dan kelemahannya dari hub itu boros bandwidth, banyak tabrakan data. Kalau switch itu lebih efisien dan cepat. Cara kerja switch Ethernet. 1. MAC address. Setiap perangkat memiliki MAC address unik. Switch menyimpan data MAC address di MAC address table 2. Nomor 2, forwarding dan filtering. Apabila switch tahu kalau MAC address tujuannya data akan langsung dikirim ke perangkat yang sesuai. Collision domain. Switch akan membagi collision domain untuk setiap perangkat supaya mengurangi tabrakan data. Jenis-jenis switching. 1. Store and forward switching. Switch akan menerima dan menyimpan semua data sebelum meneruskannya. Lebih akurat tetapi agak sedikit lambat atau lama. Nomor 2. Cut through switching. Switch akan langsung meneruskan data tanpa menyimpannya dulu. Lebih cepat tetapi bisa menerusnya paket error. Fragment free switching. Kombinasi antara store and forward dan cut through. Memeriksa sebagian data sebelum meneruskannya. VLAN atau virtual LAN. Apa sih VLAN itu? VLAN memungkinkan suatu pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan yang logis. Manfaat VLAN: mengurangi lalu lintas jaringan, meningkatkan keamanan, memisahkan departemen atau komponen kerja dalam satu jaringan. STP atau Spanning Tree Protocol. Yang A, masalah looping di switch. Jika ada lebih dari satu jalur antara switch, bisa terjadi looping yang menyebabkan jaringan crash. Solusi STP. STP otomatis menonaktifkan jalur cadangan untuk mencegah loop. Apabila jalur utamanya gagal, jalur cadangannya otomatis aktif. Keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya itu kinerja tinggi dan cepat, mengurangi tabrakan data, bisa digunakan untuk VLAN. Kekurangannya itu lebih mahal dibandingkan hub, perlu konfigurasi lebih kompleks. Kesimpulan Ethernet switching merupakan teknologi jaringan yang lebih efisien dari hub karena mengurangi tabrakan data dan bisa meningkatkan kecepatan. Switch juga bekerja. Teknologi wireless.
Teknologi wireless atau nirkabel adalah sistem komunikasi yang memungkinkan transfer data tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti radio, inframerah, dan gelombang mikro untuk menghubungkan perangkat. Lalu untuk jenis-jenis wireless, yang pertama ada Wi-Fi, teknologi jaringan lokal nirkabel atau WLAN untuk menghubungkan perangkat ke internet. Lalu ada Bluetooth, yaitu teknologi jarak pendek untuk komunikasi antar perangkat, misalnya headset, speaker, dan smartwatch. Lalu ada NFC atau Near Field Communication, yaitu teknologi komunikasi jarak sangat dekat, biasanya digunakan untuk pembayaran digital. Lalu ada infrared, digunakan dalam remote TV atau perangkat elektronik lainnya. Lalu ada RFID atau Radio Frequency Identification, digunakan untuk sistem identifikasi dan pelacakan seperti kartu akses. Lalu ada Zigbee, yaitu teknologi nirkabel, hemat daya untuk perangkat IoT atau Internet of Things. Lalu ada LoRa atau Long Range, digunakan untuk komunikasi jarak jauh dalam sistem IoT dan sensor. Lalu ada 5G, 4G, dan 3G, yaitu teknologi seluler untuk komunikasi data dan suara. Lalu ada WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access atau teknologi jaringan broadband nirkabel jarak jauh. Lalu yang terakhir ada Satellite Communication atau teknologi komunikasi berbasis satelit untuk daerah terpencil atau luas. Untuk materi selanjutnya ada WLAN atau penjelasan tentang Wireless Local Area Network. WLAN, Wireless Local Area Network, adalah jaringan komputer nirkabel yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas, seperti rumah, kantor, sekolah, atau kafe, tanpa menggunakan kabel fisik. LAN menggunakan gelombang radio untuk mentransmisi data, biasanya melalui standar Wi-Fi. Cara kerja WLAN. Perangkat pengguna seperti laptop atau smartphone mengirimkan sinyal ke access point atau router Wi-Fi. 2. Router atau AP meneruskan sinyal ke perangkat lain dalam jaringan atau ke modem untuk akses internet. 3. Data dikirimkan melalui gelombang radio dengan frekuensi utama 2.4 GHz atau 5 GHz. 4. Perangkat dapat tetap terhubung selama berada dalam jangkauan sinyal Wi-Fi. Jenis-jenis WLAN. Infrastruktur mode. Perangkat terhubung melalui access point atau router yang digunakan untuk jaringan Wi-Fi di rumah atau kantor. Ad hoc mode. Perangkat terhubung tanpa AP atau peer-to-peer, biasanya digunakan untuk transfer data sementara antar perangkat. Mesh WLAN. Jaringan menggunakan beberapa NAT yang saling terhubung memperluas cakupan jaringan Wi-Fi tanpa perlu kabel. Keunggulan dan kekurangan. Keunggulan: tanpa kabel mudah dipasang tanpa perlu infrastruktur kabel yang kompleks. Mobilitas tinggi, pengguna dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Mudah dikembangkan, bisa menambah lebih banyak perangkat tanpa perlu kabel tambahan. Kekurangan: keamanan rentan
rentan terhadap serangan seperti hacking dan sniffing. Interferensi sinyal gangguan dari perangkat lain bisa mengurangi kecepatan. Jangkauan terbatas, sinyal bisa melemah jika ada banyak dinding atau penghalang. Kesimpulan, WLAN adalah solusi jaringan fleksibel yang banyak digunakan namun dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan pengembangan Wi-Fi. Namun penting untuk mengamankan jaringan dan mempertimbangkan faktor jangkauan agar koneksi tetap stabil dan aman. Selanjutnya kita memasuki materi ketiga, yaitu tentang paket routing. Kalian tahu apa itu paket routing? Paket routing adalah proses pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam sebuah jaringan komputer, seperti internet. Paket ini pengirimannya melalui jalur terbaik agar sampai ke tujuan dengan cepat dan juga efisien. Selanjutnya memasuki jenis-jenis routing. Jenis-jenis routing itu ada dua bagian, yaitu static routing, yang dimana ada jalur paketnya ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Yang kedua, cocok buat jaringan kecil dengan rute yang tidak sering dirubah. Untuk yang kedua ada dynamic routing. Routing otomatis menentukan jalur terbaik berdasarkan kondisi jaringannya. Terus yang kedua ada menggunakan protokol seperti RIP, OSPF, EIGRP, dan BGP. Selanjutnya ada cara kerja routing. Cara kerja routing adalah paket dikirim dari pengirim ke router pertama. Yang kedua, router membaca alamat tujuan dengan memilih jalur terbaiknya. Yang ketiga, paket diteruskan ke router lainnya hingga sampai ke tujuan. Selanjutnya kita memasuki protokol routing, yaitu yang pertama ada RIP, Routing Information Protocol. Cocok untuk jaringan kecil menggunakan hop count. Yang kedua ada OSPF, Open Shortest Path First, yaitu menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur tercepat. Yang ketiga ada BGP, Border Gateway Protocol, yaitu digunakan di internet untuk menghubungkan jaringan besar. Selanjutnya ada perbedaan routing dan switching. Aspek routing fungsinya meneruskan paket antara jaringan. Yang kedua ada switching, yaitu fungsinya menghubungkan perangkat dalam satu jaringan perangkat seperti RIP, OSPF, Ethernet, dan VLAN. Selanjutnya yaitu memasuki kesimpulan. Kesimpulannya, paket routing sangatlah penting dalam hal jaringan komputer untuk memastikan data sudah dikirim dengan efisien. Router memilih jalur terbaik dengan menggunakan tabel routing dan protokol tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.